pertanyaannya dari Siti Komaria, coba disebutkan lagi pertanyaannya ya. Itu tadi yang pertama itu kalau dilihat dari gejalak klinisnya mungkin dari analisis atau pemeriksaan fisiknya yang membedakan antara pneumotoraks sama pneumotoraks atau Oke. Jadi kalau secara klinis sama ya. Oh, secara klinis sama. Pneumotoraks sama hematotoraks itu gejalanya sesak. Jadi ini kan settingnya kan pasien datang ke UGD, kemudian kecelakaan, terus mungkin ada jejas di dada, sesak. Nah, sesak ini kan berarti macam-macam dari segi breathing ya. Apakah pneumotoraks, hematotoraks, kardiak tamponat. Kemudian pneumotoraks dan hematotoraks itu ada pneumotoraks yang simple, ada yang tension pneumotoraks. Gejalanya semuanya sesak. Jadi perlu pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, kalau pneumotoraks palpasinya maka akan palpasi atau perkusinya hipersonor. Tapi kalau hematotoraks redup ya. Terus auskultasinya suaranya sama-sama menjauh. Jadi dari pemeriksaan fisik. Nah, kemudian kalau kondisinya stabil, pasien kita foto. Kalau kondisinya tidak stabil, tension misalnya. Tension itu kelihatan dari asimetris kan, asimetris. Salah satunya dari itu membesar, hemitoraks, salah satu dari hemitoraks membesar. Maka itu dilakukan needle thoracosintesis dulu, baru dilakukan foto ronsen. Kecuali kalau misalnya foto ronsennya itu cepat, kan ada yang jenis portable foto ronsen, bisa di tempat itu di P1. Foto ronsennya bisa di P1, bisa dilakukan cepat misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lama, ya kan nggak bisa, harus needle thoracosintesis dulu, foto ronsen, baru nanti dilakukan pemasangan WSD. Ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk pemasangan WSD-nya itu baru setelah dilakukan foto? Ya, dilakukan foto. Kan sudah dilakukan needle thoracosintesis, kan kegawatannya kan sudah teratasi. Kalau pasien bisa dilakukan foto, maka dilakukan foto dulu. Jadi ada terkadang itu pasien sama sekali tidak stabil. Misalnya HB-nya tensinya sangat rendah, masih dilakukan resusitasi. Jadi sirkulasinya tidak stabil, masih dilakukan resusitasi cairan. Pasien kan nggak bisa dibawa kemana-mana, kecuali kalau punya X-ray portable ya, itu enggak di semua tempat ada. Bahkan tipe aja belum tentu ada, terkadang. Jadi masih dilakukan resusitasi cairan, belum stabil, needle thoracosintesis dulu. Nanti kalau sudah stabil, dilakukan foto ronsen, kelihatan memang ada pneumotoraks, baru dilakukan pemasangan thorax tube dihubungkan dengan WSD, water seal drainage. Apa yang belum jelas atau pertanyaan selanjutnya? Tadi untuk yang tension pneumotoraks kan dilakukan di thoracosintesis.
itu boleh dibiarkan berapa lama dan untuk observasinya itu diobservasi apa tadi? Jadi setelah ditusuk itu biasanya kan keluar udara, itu dipasangi handscoon kecil gitu biar ketahuan dia tuh pergerakannya dari handscoon itu. Kalau pasien sudah transportable untuk pemasangan thorax tube, sudah difoto, maksud saya pasien sudah difoto, sudah ketahuan, dia dilakukan pemasangan thorax tube. Ya kisaran waktunya mungkin ya setengah jam, 1 jam gitu. Jadi itu kan termasuk primary survey primary survey. Jadi sesegera mungkin dilakukan pemasangan thorax tube. Ya setengah jam lah. Jadi sudah dilakukan yang paling emergency tension sudah dilakukan, needle, foto, ketahuan pneumotoraks ya langsung dipasang. Jadi nggak nunggu nanti berjam-jam atau bahkan hari ya enggak, itu kan masalah briefing. Jadi primary survey ABC, RW briefing. Begitu briefing ada kendala, itu kan harus langsung diatasi. Jadi langsung dilakukan pemasangan BSD. Apa yang ditanyakan lagi? Kemudian dokter, untuk yang pertama dari trauma tubuh abdomen, kalau pada pasien dengan trauma tubuh abdomen itu apakah perlu atau boleh diberikan analgesik? Boleh diberikan analgesik. Kan nyeri pasiennya nyeri karena terkadang kan tidak hanya trauma tumpul abdomen aja, jadi kadang kan multiple trauma pasien-pasien seperti itu. Jadi boleh dikasih anti nyeri, tercatat ini pasien ini sudah dilakukan pemberian analgesik. Jadi observasinya dokter tidak hanya masalah nyeri saja. Kalau trauma tumpul abdomen itu kan menyebabkan perdarahan kan. Kalau perdarahan kan bisa dilihat dari tensi nadi. Tensi 100/90, nadinya cepat 100 kali per menit, yaitu menandakan adanya perdarahan. Meskipun sudah dikasih analgesik, tensinya ya tetap segitu, enggak berubah tensinya 100/60, nadinya 100 kali per menit, yaitu tanda-tanda perdarahan. Pasiennya pucat, diperiksakan labnya, HB-nya turun dari 13 menjadi 10, HB serial ya, mungkin tiap 1 jam dicek. Terus turun lagi jadi 90/60, nadinya meningkat 120, yaitu tanda-tanda tensi tidak stabil. Jadi meskipun dikasih analgesik, tanda-tanda itu ya tetap ada. Jadi tidak apa-apa kasih analgesik. Sekarang Alif. Pertanyaannya Alif Riyadi. Sebentar, nggak jelas, diperjelas. Pneumotoraks kenapa? Jadi pneumotoraks itu apakah wajib dilakukan pemeriksaan sebelumnya? Ya. Jadi foto ronsen harus dilakukan ya. Yang nggak harus dilakukan itu kalau tension. Kalau tension pneumotoraks itu tidak harus
foto X-ray. Tension tanda-tandanya salah satu hemitoraks meningkat ya. Jadi kelihatan kembung gitu, kelihatan kembung. Dadanya asimetris. Tapi tension pneumotoraks juga bisa terjadi bilateral, kanan dan kiri terjadi bisa. Kalau seperti itu terjadi ya needle thoracosinthesisnya ya di dua tempat, di mid clavicular line kiri kanan ICS 2 ya, dipasangi dua tempat. Tanda-tandanya hipersonor seperti itu ya. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Jadi foto ronsen dulu. Selanjutnya saya ingin bertanya juga gimana cara menangani pasien dengan pneumotoraks itu yang berulang. Ya ini memang kalau pneumotoraks berulang itu tidak apa itu, bukan sebenarnya bukan wilayahnya dari bedah ya. Pneumotoraks berulang itu biasanya kan pasien-pasien TB. Sama penata laksanaannya, kalau misalnya pneumotoraks itu lebih dari sepertiga kagum toraks, kelihatan ya kalau misalnya pasien, kan kelihatan kalau pasien di foto posisi PA atau AP ya, kan kelihatan. Sepertiga itu maksudnya ya dari kagum toraks itu ya sepertiga gambaran udaranya gitu. Terus juga dengan klinis, meskipun sepertiga tapi klinisnya sesak ya dipasang berdasarkan klinis. Jadi pneumotoraks berulang ya, nanti dilakukan pemasangan WSD juga berulang ya. Pemasangan WSD berulang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti sih ada lebih mungkin subspesialis lagi ya, ada masalah seperti pleurodesis, dilengketkan pleurannya ya dengan obat-obatan itu, tapi nanti sudah terlaluan, mungkin subspesialis ya. Ada pertanyaan kedua? Selanjutnya itu apa saja indikasi dilakukan laparotomi pada trauma tumpul abdomen? Ya, laparotomi pada trauma tumpul abdomen jika vital sign tidak stabil. Jadi pasien datang ke UGD, trauma, ada jejas di perut atau tidak ada jejas di perut, tensi tidak stabil, maksudnya tidak stabil ya di bawah 100/60, nadinya di atas 100 ya, HB-nya turun terus, tensi turun terus, HB turun terus, nadi meningkat. Kemudian sumber perdarahan itu kan ada 3 tempat ya, mungkin 4 tempat, dari torak, abdomen, pelvis, fraktur tulang-tulang panjang. Nah itu dikoreksi, coba toraknya ada perdarahan apa tidak. Misalnya ini perdarahan, sudah dipasang WSD keluar 300, berarti kan sumber utamanya enggak di torak, sumber utamanya mungkin abdomen atau pelvis. Oke, foto pelvis, pelvisnya fraktur apa tidak. Kalau tidak fraktur berarti kan abdomen, kalau tulang-tulang panjangnya juga nggak apa-apa, misalnya abdomen.
Oke, sekarang kita sudah mengarah ke abdomen ya, setelah menyingkirkan dari tempat-tempat lain abdomen. Kita lakukan resusitasi. Resusitasi kristaloid dengan lakrat 1000 cc 1 jam. Kemudian 1000 cc lagi 1 jam berikutnya, 2 kali ya. Kemudian tensinya sempat stabil, tensinya naik 120. Itu dinamakan respon. Kalau dia turun lagi itu dinamakan transient respon, turun lagi. Jadi tensi bagus terus turun lagi, itu transient respon. Nah, kemudian kalau sama sekali tetap tensinya rendah terus, itu unrespon namanya. Pada transient respon atau unrespon itu dilakukan laparotomi. Jadi misalnya datang diresusitasi 2 kali tetap tidak naik tensinya, ya harus langsung operasi. Dilihat. Sekarang pasien diresusitasi bagus, respon. Kalau respon ya bagus terus, HB-nya stabil, tensi stabil, dilakukan USG di USG fast atau CT scan abdomen. Atau kalau luka tusuk di abdomen ya jelas ya. Kalau luka tusuk ya langsung laparotomi. Pisaunya jangan dilepas. Misalnya kena pisau, atau saya pernah menangani luka tembak sama perampok. Ya itu ya enggak usah nunggu lama, kalau ditembak itu kan enggak kena kulit, mungkin kena usus juga kan, hampir bisa dipastikan gitu kan. Ya itu langsung laparotomi, enggak usah nunggu diagnosa yang lebih ya. Di lagi apa pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, sekarang Azza ya. Yang mau saya tanyakan dokter, pada pneumotoraks yang dia itu tertutup atau simpel, itu bagaimana alur diagnosis dan manajemen tata laksananya? Pneumotoraks simpel ya. Jadi pneumotoraks simpel tadi sudah tak kasih tahu ya. Ini close pneumotoraks kan, simple pneumotoraks atau close pneumotoraks. Itu kalau pasien sesak juga lebih dari sepertiga dilakukan pemasangan BSD, thorax tube insersi. Kemudian nanti jangan lama-lama biar nggak infeksi thorax tube-nya. Dilakukan pelepasan 3 hari atau 4 hari setelah pemasangan thorax tube. Nah, sebelum dilakukan pelepasan bisa dilakukan belajar niup balon. Tujuannya biar pasien inspirasi ekspirasi maksimal. Kemudian thorax tube-nya itu diklaim 24 jam sebelum pelepasan. Terus juga bisa dilihat nanti dari undulasi kan dimasukkan BSD ya, itu nanti ada undulasi.
ada bubble, ada undulasi, itu biasanya kalau pleura itu sudah menutup, pleura visceralnya itu sudah menutup, itu tidak ada lagi undulasi. 24 sebelumnya diklaim thorax tube-nya itu pasien sesak apa tidak, terus dilakukan foto ronsen, besoknya dilakukan foto ronsen. Kalau pneumotoraknya sudah hilang, dilakukan pelepasan pneumotorak, thorax tube-nya. Itu apalagi yang ditanyakan? Mau bertanya dokter, untuk trauma tumpul abdomen dokter, bagaimana kita bisa mendiagnosis untuk trauma tumpul abdomen? Alur diagnosisnya seperti apa? Oke, trauma tumpul abdomen. Jadi kalau tidak stabil tensinya, harus dicurigai salah satu sebabnya adanya trauma tumpul abdomen atau internal bleeding. Jadi tadi ya, pasien datang ke UGD, dilakukan resusitasi. Resusitasinya gimana? Respon apa tidak respon? Kalau tidak respon, kita bisa menyingkirkan lain-lain dulu, torak, pelvis. Kalau tidak ada, dilakukan laparotomi, atau sebelumnya dilakukan DPL itu, DPL kalau tidak stabil ya. Dilakukan VAS dulu, ada cairan apa tidak. Kalau misalnya ada cairan, pasiennya tidak stabil tensinya, ya dinaikkan laparotomi, operasi. Tapi kalau misalnya stabil, ya bisa masuk ruangan dulu, dilakukan nanti CT scan dengan kontras untuk mengetahui apa adanya ruptur apa tidak dari organ-organ solid. Jadi pasien harus diobservasi di ruangan ya lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari itu. Karena ini kan permasalahannya, kalau abdomen itu kan tidak hanya organ padat, tetapi juga hulu organ, intestin. Nah, intestin itu kalau misalnya dia robek dan mengeluarkan cairan kan, mengeluarkan cairan. Cairan itu nanti kan bisa didetek dari USG, dari CT scan. Juga dari tanda-tanda klinisnya, yaitu peritonitis. Peritonitis itu bermacam-macam gejalanya berdasarkan yang pecah apa. Kalau misalnya yang robek itu organ gaster kan sehari aja sudah ketahuan. Juga misalnya kolon 2 hari 3 hari ketahuan pasiennya nyeri perutnya. Tapi kalau ilium agak lama, cairan-cairan dari ilium agak lama. Jadi kalau gaster itu karena kimiawi ya, HCl-nya, terus kalau kolon itu karena bakterinya. Nah kalau ilium kan cairannya lebih sudah enggak kimiawi, tapi juga enggak infeksi. Jadi dia agak lama menimbulkan gejala. Jadi trauma tumpul abdomen itu diobservasi di ruangan ya. Observasi di ruangan, pasien yang nggak boleh langsung pulang. Ya itu untuk trauma tumpul abdomen. Apalagi? Saya mau bertanya lagi dokter, apakah pada internal ini jika didapatkan ruptur hepar atau ruptur inian, apakah pasti disertai dengan ruptur kostum? Oh tidak. Jadi kalau misalnya pasiennya ruptur hepar, belum tentu fraktur koste.
11 sampai 12 ya, atau pokoknya itu 10, 11, 12 atau 7, 8, 9, 10, 11 itu ya, tidak tentu. Jadi struktur hepar tidak tentu fraktur koste, fraktur koste juga tidak tentu terjadi struktur hepar, tapi harus waspada, gitu aja maksudnya. Jadi kalau yang fraktur kosta bawah 9, 10, 11, 12 belah kanan itu waspada, gitu aja, waspada adanya struktur hepar. Demikian juga kalau di sebelah kiri waspada terjadinya ruptur spleen. Ya. Oke, pertanyaan lainnya? Jadi dokter, Oke, Fahmi. pertama itu apakah ada kontraindikasi dilakukannya dekompresi pada pneumotoraks? Jadi apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan tindakan dekompresi pada pneumotoraks? Tension ya. Jadi kalau misalnya sampai salah melakukan itu, ya pokoknya sudah kita lihat tanda-tandanya, sudah kita tulis di resume mediknya, gak apa-apa misalnya sampai salah melakukan penusukan itu. Jadi tulis saja pasiennya misalnya sesak, RR-nya segini, terjadi apa? Terjadi pasien gelisah, terjadi deviasi trakea, terus hemitorak asimetris, akan dilakukan needle thoracocentesis. Kalau ternyata itu bukan pneumotoraks ya nggak apa-apa, kan memang apa itu, maksud saya setelah dilakukan kan terus difoto ternyata tidak terbukti ada hematotoraks, tidak apa-apa ya, tidak salah ya, itu dilepas saja terus dikasih kasar itu di plaster kalau sampai terjadi semacam itu. Jadi biar tidak salah ya, pemeriksaan fisik ya, mulai dari auskultasinya menjauh, suaranya vesikuler menurun, terus palpasi perkusinya hipersonor ya, kalau sampai hipersonor ya, pasiennya gelisah asimetris, udah dilakukan aja needle thoracocentesis. Ya syukur-syukur kalau misalnya masih memungkinkan ya, oke kita sertai ya, artinya pasien tetap dalam pengawasan kita, saturasinya masih bagus misalnya 90 apa. Foto ronsen kelihatannya cepat, bisa dilakukan foto ronsen, ya harus foto ronsen dulu. Memang ada yang apa medico legalnya harus foto ronsen dulu. Ya kalau gitu cepat dilakukan foto ronsen, kita lihat hasilnya, pasien tetap dalam pengawasan kita selama dilakukan foto ronsen pakai oksigen. Ya enggak apa-apa. Setelah itu baru dilakukan thoracocentesis, boleh gitu. Baik dokter, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila datang pasien KRL, kemudian dari kejadiannya kita curiga ada trauma jebol di abdomen, apakah wajib kita lakukan USG fast? Apakah pemeriksaan punya USG fast itu apabila ditemukan tanda-tanda shock, kemudian dari HB-nya turun intinya dari tanda-tanda apakah berdasarkan tanda-tanda internal bleeding? Apakah tanpa ada tanda-tanda itu kita bisa juga melakukan USG fast? Kalau tensinya stabil, USG fast. Tensi stabil, kan USG fast kan butuh waktu. Ada jejas misalnya. Kalau misalnya tidak ada jejas, jadi kalau
kita mendiagnosa trauma tumpul abdomen, tensinya stabil, USG fast nggak apa-apa. USG fast, tensi stabil. Kalau tidak stabil ya laparotomi. Jadi kan menghentikan perjalanan secara surgikal kalau tensi tidak stabil. Kalau stabil efikas nanti bisa di 1 hari 2 hari pasiennya masih tetap stabil, CT scan abdomen. Kalau misalnya tanpa ada tanda-tanda mau di USG fast ya nggak apa-apa. Misalnya multiple trauma ya, mulai dari kepala, dada, femur ada jejasnya, ada patah tulangnya, ya USG fast nggak apa-apa. Multiple trauma ya aman. Soalnya abdomennya itu sendiri meskipun tidak ada jejas itu bisa sebenarnya ada trauma. Jadi mungkin ya kalau multiple trauma gitu terus kan ada ruptur dari ilium atau ada ruptur dari kolon kan mungkin akan kelihatan ada cairan di dalam abdomen dari USG fast. Tensinya stabil, ada cairan, mungkin aja nanti akan terjadi peritonitis. Jadi kita sudah lebih alert gitu. Oh, ada cairan, tensinya stabil, berarti harus diobservasi. Mungkin cairan itu dari usus. Kalau dari usus nanti 1 hari 2 hari mungkin panas, mungkin perutnya devans muskuler, berarti itu tanda peritonitis. Akhirnya ya di laparotomi karena peritonitis gitu. Jadi biar ada biar kita terus alert gitu. Nah cairannya itu kalau dari ruptur dari hepar kan bisa. Ruptur dari hepar, rupturnya misalnya tidak terlalu parah, ya nanti kan sembuh sendiri, healing sendiri heparnya atau liennya misalnya ruptur, maka akan ada darah yang kelihatan sebagai cairan. Kalau tidak ada tanda-tanda peritonitis, berarti cairan itu dari hepar atau spleen gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dilakukannya DPL sebagai diagnosis pada trauma abdomen ini apabila kita temukan ambliopia. Trauma tumpul abdomen dengan tensi tidak stabil itu langsung naik dilakukan DPL. Jika dilakukan pemeriksaan cairan didapati kotoran makanan misalnya ya, atau didapati darah, itu ada ya eritrosit berapa, leukosit berapa. Kalau positif, cairan DPL-nya itu di positif, misalnya ada makanan di situ, ya dilanjutkan laparotomi DPL-nya itu. DPL itu kan cuma irisan kecil aja, misalnya 4 cm, 5 cm, irisan kecil. Kalau misalnya positif, ya langsung dilakukan laparotomi. Jadi DPL itu kan cairannya dilakukan cuma kalau tidak tipe A kan juga susah ya. Kalau tidak tipe A kan patologi kliniknya kan juga nggak stay terus di situ. Jadi memang susah kalau
DPL. Biasanya begitu ada darah, isi kelihatan banyak ada darah, ya langsung dilanjutkan laparotomi. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau menanyakan dokter, adakah komunikasi dokter dengan kembali dilakukannya terapi menjadi terkait adanya atau Komplikasinya ya mungkin aja komplikasinya ada ya, tetapi needle thoracosintesis itu kan untuk emergency, jadi kan emergency, jadi memang harus kita lakukan. Aku belum baca sih kalau komplikasi jangka panjang untuk needle thoracosintesis ya. Mestinya enggak terlalu signifikan sih, karena banyak pemasangan WSD malah yang lebih lukanya yang ditimbulkan kan lebih lebih lebar ya dengan pemasangan WSD ya. Jadi enggak bisa dikesampingkan lah komplikasi untuk needle thoracosintesis ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dokter mau tanya lagi, misalkan ada terjadi ruptur hepat atau ruptur ginjal, itu adakah golden drainage untuk dilakukan pada laksana? Oke, ruptur ginjal atau ruptur hepar ya. Sekarang ruptur ginjal dulu. Kalau terjadi ruptur ginjal, itu ditandai tensi tidak stabil ya. Jadi tensi tidak stabil, maka kita kan akhirnya laparotomi. Setelah laparotomi didapatkan ruptur ginjal, kan ya. Jadi kalau misalnya ginjal itu sebenarnya sebelumnya sudah dicurigai ya, misalnya dari urinnya kan merah biasanya ya, dari kateter ya, itu dilakukan IVP, uretrografi, one shot IVP. Ini memang lebih subspesialis ya, IVP atau one shot IVP itu maksudnya kasih kontras ginjal yang sebelahnya itu baik apa enggak gitu. Kalau ginjal sebelahnya itu baik, kalau rupturnya kelihatannya sangat parah, ya neprektomi, diangkat ginjalnya. Tapi kalau ternyata IVP terus ginjal satunya itu jelek fungsinya, ya seberapa diupayakan dilakukan penjahitan di ginjalnya ya. Kemudian sekarang kalau ruptur hepar ya, jadi tensi tidak stabil, ruptur hepar. Nah itu tekniknya sih ya diiketi yang bikin bleeding itu diiketi. Jadi heparnya itu diperkesi sampai kelihatan pembuluh darahnya, ya pembuluh darahnya itu diiketi satu-satu, itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak bisa, itu dilakukan dibebat atau pasang tampon. Levernya itu dibebat pakai kasa besar gitu, 4 buah gitu dilingkupi, sudah ditutup lagi perutnya. Nanti 2 hari 3 hari lakukan operasi lagi untuk pengambilan tampon itu. Jadi 2 kali operasi. Ada yang ditanyakan? Tapi kalau untuk dokter kan ya bagaimana pasien itu di UGD selamat gitu ya. Jadi tanda-tanda internal bleeding gitu yang lebih penting.
Oke, Mas Faik masih ada pertanyaan? Oke dokter, satu lagi dokter. Ada kata-kata dokter dari internal bidik, misalkan kalau misalkan dari Depan tadi kan ada nyari perut kanan atas, terus ada perdarahan saluran cerna atas, gitu. Kalau misalkan usus sama yang lainnya gimana ya dokter? Oke, jadi internal bleeding itu tensi tidak stabil, nadi meningkat, HB turun. Nah itu internal bleeding. Jadi langsung dilakukan dibuka. Sumbernya memang bisa dari hepar, pecah, ginjal, terus pembuluh darah mesokolon. Jadi mesokolon ya, mesokolon atau mesoilium atau yeyunum, atau perdarahan dari ilium, atau itu kalau sobek kan dia juga mengeluarkan darah dari intestin gitu juga. Jadi itu aja nih ya, pasiennya biasanya gelisah, perutnya itu tambah lama tambah distended ya, tambah lama tambah distended, kalau ditekan nyeri gitu. Oke, itu aja ya yang perlu ya, internal bleeding ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan lanjutnya besok ya. Besok mungkin jamnya sama, setelah operasi sama setelah visitor. Oke, gitu aja. Udah ya, tak tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Ya. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Kiki. Sama-sama. Selamat.